Dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alawna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhakhika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan tuh senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditabui juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah faham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimalih nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, entekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak nggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa.
Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca tagnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti tagnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan. Dipotong lagi 5, minta lagi sungkan. Tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, "Ya Muhammad minta lagi keringanan." Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu. Kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, "Ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa?" Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, "Ya roh hiddata." Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Awwahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis
Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahali tukhriqu ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas, kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi bi. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus ngalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu bi nafsihi, selalu berdiri sendiri, dan Allah itu al-ghaniyul mutlak, enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita, dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki, dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang, utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di hadisil Isra, karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Sekian dan semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awailu suwar. Awailu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih, awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Hamim, Kaf, Ya, Insot, terus Nun, Qaf, di sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya.
Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger ngono mesti Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya ora usah jenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Jadi akhirnya dua ini apa? Jalalain. Soalnya regane jutaan, ya Jalalain era paham, mau macam apa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar maknal murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Nggih niki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham, lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham. Ya mbake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbabun nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazar maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut ora enak kabeh ngomentari omongane Muhammad repot. Diarani omongane menungso aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihrun yusar. Wae sebelane dekne terus tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihrun yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra Nathar. Itu sewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajae bener. Tapi tanpa kualitas makna. Ini sajae bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati wa wikra fal jariyati isra fal muqassimati wa amra misalnya kan urut itu sama-sama ro akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati saterusé dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti soe wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka bad-difta. Pokoke orang bener.
Terus ordernya mana kau nyanyi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku adifta utawa matifta. Kau nyanyi alam nasroh laka sadra. Suwe-suwe wali itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik, ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wad'u manis tata'tum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak bola. Mulane kiai ku kudu kuat Kang. Kiai ape disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mulane wong kiai kok disantet wedi ya urung pati napa kiai. Pemene cek ndonga wedi niku ora pati kiai. Wis biasa mawon nek santet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasno kok utang nek ber. Oh repot. Kula riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten. Moh sini-sini wong. Ben ono bedane aku gawa Quran be ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini aduk dukun santai lah apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini misalnya tosin atau hamim atau apa saja kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang, kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, 1-2 huruf disebut untuk mewakili sekian majmu', sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad terus tosin niku tok iku piye, sin piye terus dadi dukun hekal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksud ki. Artinya secara lughat iku iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar. Sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad diparani. Adik kandung diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran gitu toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni Mbak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh nih. Karena paham ma anzalna padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid itu gento Kang bapak Khalid. Makanya Khalid sudah di panglima perang lah ya rontok. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Niku nakalip pol. Nakalip pol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina
syuda. Mboten niku lho sing ayat setunggale. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo lho mboten. Pokoke jare tafsir-tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu aja. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dat. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullahallafin mahinin sing orang itu hina. Kullahallafin mahin hammazim masya. Hammaz itu tukang melecehkan orang lain. Masya'in yang sering berjalan dengan membawa adu-adu, wae tukang fitnah. Masya'im binamim. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Pancen Quran ku hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lepas zanim tersinggung Walid. Miso-miso dene. Parani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku iki wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang arah bodoh nih, lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim daiin lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah goroh, dene ngomong Muhammad iku ora ngarah goroh. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhirnya ibuke ngaku, ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kowe iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fa abu katil karroi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Iku kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar bener, note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo napa sajak. Nak ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem nganggo sajak. Wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy ta. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten.
Iku Quran. Jadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitobe kadang wong kafir. Mu jelas to kul ya ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Nah, apal aku lek sampean. Lha aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha iya kul ya ayyuhal kafirun khitobe sapa? Wong kafir, mereka berharap supaya Islam. Misalnya kul huwa ahad pertama ya gara-gara wong kafir. Kita ini sering punya Tuhan. Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeran kok apa, Mat? Mereka memikir Tuhan itu ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwa ahad. Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat Mat pangeran. Mergo bahannya ndak materi. Ya kasih Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah Mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya akeh sing iman. Mulane kan ora paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab. Dadi dia alasan mergo kita ora ora wong napa Arab. Sing ngono wae sampeyan takoki pangeran, "Marbuka." Basa Jawa mawon. Takoki, "Wa man nabi kamu?" Basa Jawa mawon. Ah, gendingan mungkar nakir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi wek sampean tutup wedi. Pemene sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi kok. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk mukasyafah. Kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora? Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora? Jangan-jangan nak ketemu kanakir jijing wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali iku mukasyafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Kanakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajah yang menakutkan. Digambarkan matane iku kaya kendil sing terbakar merah. Tekodek disewentak sampai Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Sedih aku ini temannya Muhammad kekasih. Kau sing sopan be aku. Mirip mungkar nakir. Disentak toko pertama disentak. Malah jadi Sayyidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi mungkar nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Astah seramutu ternyata. Oh, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin. Kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan ini. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apal lanya, nganti mati gak lali. Eling-eling dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mau karena ngir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya Mungkar Nakir dimaki-maki. Mungkar Nakir, kamu tahu saya siapa?
Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal tabarok. Tapi jaman karena masalahnya dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamuwah. Bantah-bantahan. Dari mungkar nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu aku yo ora wani. Lan ora wani rasa siksa. Wah, bingung mungkar nakir piye iki? Enggak bulete kudu disiksa tapi dekne hafal tabarok. Ku tabarok tok lho, Kang. Wes. Wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten nggih, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhu muawwidzatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu agak tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamuwah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mung karena akhir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis saiki matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mung karena akhir rawani ngomong. Guayane ngono ora wani ngomong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan muka nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayangno muka nakir seperti itu enggak. Mboten nate kula. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku nak kiai nek cerita wong karno angkur, nggo godo wong dituthuk sak walang-walang. Saya cok rangkil kula mboten nate bayangno. Ngenyak uang, mboten kula bayangno. Nek sampean bayangno ngoten nggih monggo nek akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran Gusti, can iki ora sopan ya. Makhluke jenengan setunggal ora sopan. Mong kula karuan kalam muka kok ape ditutuki. Iya mong karena kowe wani mbek kalam. Muti angin akal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalami, wong iku gawa Qur'anku. Bos poe bantah-bantah non terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, ya suka nyafaati wong iku. Mung karena kir mire ora usah ora aja ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa? Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapal pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Mulane masyhur wonten riwayat fa'in napa jenenge la subhanallah la taghurrannakum hadhil maskhif al muallaqah. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi bi'a'un lil Qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada. Ya logikane gampang Kang, muka nakir kok nyiksa wong hafal Quran si apal lho syaratnya ora pas semaan ning donya tok, nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Lan ki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran Kang, aja mending ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi sholat. Kalau menate, mungkin sampean durung nate. Mboten semaan Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 2,5 bulan. 1 hari kira-kira itu 2,5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyebut saya okay. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil awal akhir Rejab ruwah poso. Pokoke kalau khatam niku poso akhir. Guling-gilingan Gusti niki kula setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kula setor mbek jenengan. Nggih salah ki kula baleni, sak rakaate ki kula baleni. Nggih kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksude wae kira perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula pun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godho niku lho. Kula dadi pun niku mboten kula bayangno. Saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya. Nah dene gaya tak omongi, saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya enggak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam
Mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur kang tenggene Mekah niku ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyira wa nadhira itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ya. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adiw wa samud. Fa in a'radu kalau mereka menolak Quran fakul anzartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adiw wa samud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah orang-orang Bani Quraisy langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan ditutup sebagai bentuk hormat. Unasyidu kaya Muhammad bin Rahim kufa anna ya Muhammad mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong Quraisy macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati 'adiw wasam. Mereka faham kalau ini enggak main-main. Jadi ini nunjukno nak Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sih kalau maksud. Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji thariqah, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet lah kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat meneh kan, terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair bingung meneh macam-macam lah. Dia jago bupati kalah, macam-macam mas rembulat. Nah, kula alhamdulillah ndak ngalami itu semua, dadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah, kita ya yakin nak awal surat itu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam mim nun wawu hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya. Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemarnya sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu bi muradihi fi dzalik. Ngono ae kok repot pokoke mulai ngarep nganti guri. Tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya semile sing apa alam napa fi muradihi fi dzalik. Dadi paham gitu. Terus niki peringatan nggih jenengan kula terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang
ngajar S3 di Belanda, di McGill di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan, Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalamu wae bahasa Arab. Lah misale kan nerangno, Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Kok ning Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ana. Lah ya ning ndi pokoke ana. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline, paham sih lho maksud. Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik napa di mushaf. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimuna shalat. Salat ya sama. Salat itu apa ya? Salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang, aja koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Jombang? Malang. Kula paling tak kenang salat bahasa Arab niku tak eling niku seorang wartawan. Wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat salat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami ya fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldene tradisi ini. NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibu krotau wasila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misalnya mubtada ya rofa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misalnya at-tahiyatu kan rofa mergo mubtada, al-mubarakatu rofa mergo sifat, at-thayyibatu ya rofa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salat ku bahasa Arab, wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah kan. Lah kan ra roh artine, pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim nangis padha. Wong Arabe bingung fabasyirhu kok nangis. Padahal maknane fabasyirhu berilah berita gembira. Wis gak masalah, salah nangis juga masalah. Sing penting kan tetep napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no posisi nangis iku ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, nek maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Saya sukut salamah supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Apa guyu nang ayat susah, apa susah kok nang ayat bunga wis menang ae wis. Jadi kalau cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa maca salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudah ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBH bilang, yo moco tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tenggurine pas iku yo ora krungu padahal nganggo mic. Mulane kula. Tapi sudah nanti diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudah sing terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah.
Ternyata dia aja takut juga ditanya, lima ada takro Bismillahirrahmanirrahim jadi khaufan minal fitnah jadi aku wedi fitnah, wedi juga dia nambah wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh, kamu wes kaget, siap-siap tamu Bismillah. Jebule maca apa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca apa? Bismillah. Ya bagus lah. Gelem napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca Bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madzhab Wahabi, yang baca Bismillah madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU. Yo ora ono kang ngono iki ora ono. Kok aco sakniki waco. Pi kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan mau belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Cung, shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar, memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas bahasanya falam asma saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja bismillah orang modal wae orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama enggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dekne tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah iku kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, amatir Kang. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar.
Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Tidak, sampean saya tanya, imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40, bisa saja yang 2 itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mbulet mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono sumpah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk. Karena otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan.